Semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi konsep medan listrik yang diambil dari video Walter Lewin, seorang dosen terkenal di MIT. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kesha Ramadia, mahasiswi dari Prodi Teknik Listrik Industri Universitas Diponegoro dengan NIM 4004062565089. Selanjutnya, kita akan membahas dua hal penting tentang konsep medan listrik. Yang pertama yaitu listrik dan magnet, dan yang kedua yaitu medan listrik dan dipol. Yang pertama tentang listrik dan magnet. Listrik dan magnet merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berkesinambungan di dunia ini. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada video di sebelah kanan. Prinsipnya yaitu ketika kumparan kawat diputar di dekat medan magnet, maka elektron dalam kawat itu terdorong gerakannya, membuat arus listrik muncul. Hasilnya, listrik tidak perlu api, air, atau cahaya, cukup gerak mekanik. Setelah mengetahui tentang hubungan listrik dan magnet, saya juga akan menjelaskan tentang pentingnya listrik dan magnetisme. Kita tahu bahwa listrik dan magnet ada di mana-mana. Pada lampu, komputer, televisi, otot, syaraf, bahkan detak jantung dan pikiran manusia. Semua fenomena cahaya, warna, dan kehidupan sehari-hari terjadi karena gerak terjadi karena gaya listrik dan elektromagnetik. Oleh karena itu, listrik dan magnet merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, membahas pentingnya listrik dan magnet. Kita akan mundur sedikit menuju materi tentang asal-usul listrik dan pengertian atom. Fenomena listrik telah diketahui sejak zaman Yunani kuno sekitar 600 tahun sebelum Masehi ketika batu ambar, yaitu elektron, yang digosok bisa menarik benda ringan. Dari sini muncul istilah electricity. Setelah ribuan tahun kemudian, Benjamin Franklin kemudian memperkenalkan konsep muatan positif dan negatif, serta menemukan bahwa muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, atau yang biasa disebut dengan hukum kekekalan muatan, yaitu muatan hanya bisa berpindah. Selanjutnya, tentang pengertian atom adalah dasar semua materi. Terdiri dari proton dan neutron yang berada di inti dan elektron yang bergerak di sekelilingnya. Nah, proton itu yang positif, neutron yang netral, elektron yang negatif. Sebagian besar atom adalah ruang kosong. Hal ini menunjukkan bahwa dunia padat yang kita lihat sebenarnya tidak sepenuhnya padat. Setelah mengetahui asal-usul listrik dan pengertian atom, kita akan lanjut membahas tentang sifat dan struktur atom. Atom memiliki beberapa sifat seperti pada saat atom netral, maka atom memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Lalu jika kehilangan elektron, maka akan menuju ion positif. Dan jika mendapatkan elektron, maka akan menuju ion negatif. Ukuran atom itu sangat kecil ya, sekitar 10 pangkat negatif 8 cm, sedangkan untuk yang inti itu sekitar 10 pangkat negatif 12 cm. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian serta struktur atom, kita akan melanjutkan pembahasan pada konsep gaya dan induksi listrik. Pada konsep gaya muatan sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan berlawanan akan tarik-menarik. Lalu gaya listrik semakin dekat jarak antara muatan, maka akan semakin kuat juga gayanya. Dan selanjutnya yaitu induksi listrik. Induksi listrik merupakan pemisahan muatan dalam suatu benda akibat pengaruh muatan luar tanpa sentuhan langsung. Lalu pada induksi listrik konduktor memungkinkan elektron bergerak secara bebas, sedangkan untuk yang non-konduktor atau isolator itu tidak. Dan yang terakhir, ketika benda netral didekati benda bermuatan, maka akan terjadi induksi atau polarisasi muatan di dalamnya.
Setelah kita mempelajari semua, maka kita akan melanjutkan ke bagian demonstrasi eksperimen. Pada bagian ini terdapat 3 percobaan secara langsung. Yang pertama itu penggosokan kaca dengan sutra menghasilkan muatan positif. Karet dengan bulu kucing juga menghasilkan muatan negatif. Terus yang kedua ada balon dapat tertarik ke batang kaca karena induksi. Terus untuk yang ketiga ada gesekan atau friction menyebabkan muatan listrik. Contohnya itu pada pakaian nilon yang berbunyi saat dilepas atau kejutan listrik saat menyentuh logam. Nah, di samping ini ada ilustrasi tentang kaca yang digosokkan dengan sutra, lalu ada juga balon yang digosokkan ke baju. Dan yang terakhir merupakan ilustrasi dari semua contoh yang saya berikan. Setelah melakukan percobaan, kita akan menentukannya juga dengan rumus. Salah satunya yaitu menentukannya dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb merupakan hukum yang ditemukan oleh Charles Coulomb. Ia menemukan hubungan matematis antara dua muatan. Ia menuliskan bahwa gaya listrik itu sebanding dengan hasil kali muatan. Artinya, semakin dekat dua muatan, maka gaya listrik semakin kuat. Nah, ini juga ada rumusnya. Bisa dilihat ya. Menariknya gaya ini bisa tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung tanda muatannya. Terus di samping ini penjelasan lebih detail tentang rumusnya. Selain itu, kita juga perlu mengetahui tentang prinsip superposisi dan perbandingan gaya. Eh, Perbandingan gaya. Prinsip superposisi adalah gaya total pada suatu muatan yang menggambarkan jumlah vektor dari semua gaya listrik yang bekerja padanya. Konsep ini fundamental dan terbukti konsisten dengan eksperimen. Dan selanjutnya tentang perbandingan gaya, kita tahu gaya gravitasi sangat lemah dibanding gaya listrik. Antara dua proton, gaya listriknya 10 pangkat 36 kali lebih kuat dari gaya gravitasi seperti yang saya tuliskan pada PPT. Namun, alam semesta berskala besar didominasi oleh gravitasi karena benda-benda itu besarnya secara netral listrik. Itulah sebabnya planet bisa saling tarik-menarik bukan karena listrik tapi karena gravitasi. Nah, lanjut ada alat pengukur muatan, yaitu elektroskop dan mesin Van de Graaff. Elektroskop digunakan untuk mendeteksi dan mengukur muatan listrik. Prinsipnya, daun logam akan saling tolak-menolak jika terdapat benda bermuatan. Nah, di sini juga ada ilustrasi mengenai gambar elektroskop. Nah, di sebelahnya juga ada ilustrasi mesin Van de Graaff yang dimana mesin ini merupakan alat untuk menghasilkan muatan besar dengan nilai ratusan ribu volt dan dapat membuat rambut berdiri serta benda saling tolak-menolak. Hal ini menunjukkan bahwa efek muatan listrik terjadi secara nyata. Oke, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu tentang medan listrik dan dipol. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep medan listrik, mulai dari pengertian, muatan uji, dan satuan uji medan listrik. Pengertian medan listrik atau apa namanya simbolnya itu E adalah gaya persatuan muatan uji, yaitu F dibagi dengan Q. Lalu secara matematis dituliskan sebagai berikut ya. Nah, kemudian ada muatan uji medan listrik. Pada muatan uji medan listrik, arah medan listrik ditentukan oleh gaya pada muatan uji positif. Menjauh dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Selain itu, ada medan listrik tidak bergantung pada besar muatan uji, hanya pada konfigurasi sumber muatannya. Dan yang terakhir yaitu satuan medan listrik dalam SI adalah N per C, yaitu Newton per Coulomb.
Nah, setelah kita mengetahui, kita bisa mendalaminya lagi dalam rep dalam representasi medan listrik. Bisa dilihat pada video berikut tersebut, medan listrik digambarkan dengan vektor atau garis atau mana tadi? Digambarkan dengan vektor atau garis medan, panjang panah menunjukkan kuat medan lebih dekat sama dengan lebih kuat. Garis medan keluar dari muatan positif dan menuju ke muatan negatif. Kerapatan garis menunjukkan kekuatan medan. Jika semakin rapat, maka semakin kuat. Setelah mengetahui tentang konsep ini dari medan listrik dan representasinya, kita akan lanjut membahas tentang superposisi medan dan titik nol medan. Pada superposisi medan, jika ada beberapa muatan, maka medan total di suatu titik merupakan hasil penjumlahan vektor semua medan dari tiap muatan yang ada. Prinsip superposisi terbukti sesuai hasil eksperimen. Selanjutnya, untuk titik nol medan. Nah, titik nol medan ini terjadi ketika besar medan dari dua muatan yang sama, tapi arahnya berlawanan. Lalu, di antara dua muatan dengan tanda berbeda, ada titik di mana medan listrik total sama dengan 0 atau gaya saling meniadakan. Dan untuk muatan sejenis, titik 0 juga bisa muncul di antara keduanya, tergantung besar dan jarak muatan. Nah, kita juga akan membahas tentang dipol listrik. Di sini terdapat beberapa penjelasan tentang dipol listrik. Dari yang pertama yaitu terdiri dari dua muatan sama besar tapi berlawanan tanda. Yang kedua, medan dipol itu bersifat simetris, keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Yang ketiga, medan dipol berkurang lebih cepat dari medan tunggal, yaitu berbanding terbalik dengan ya. Terus yang terakhir, dipol banyak muncul secara alami, misal pada molekul yang terpolarisasi dalam medan listrik. Setelah memahami dan mempelajari tentang medan listrik dan dipol, maka kita akan melanjutkan ke bagian demonstrasi dan percobaan. Nah, di sini ada beberapa percobaan yang dapat dicoba, seperti membuat dipol menggunakan dua logam dan batang karet bermuatan melalui induksi elektron berpindah dan menghasilkan kutub positif dan negatif. Dalam medan listrik dipol mengalami torsi dan cenderung berputar hingga sejajar dengan medan. Dan yang terakhir yaitu medan listrik dapat divisualisasikan dengan benih rumput dalam minyak yang menyusun diri mengikuti garis medan. Dari seluruh materi tersebut dapat disimpulkan bahwa listrik adalah dasar dari berbagai fenomena alam dan kehidupan. Medan listrik menjelaskan gaya antar muatan tanpa kontak langsung. Garis medan dapat menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh muatan. Dipol dan polarisasi menjelaskan interaksi antar bahan dalam medan listrik. Demonstrasi fisika membantu memahami konsep secara visual dan nyata. Dan yang terakhir, fisika adalah perpaduan antara teori, eksperimen, dan keindahan alam semesta. Mungkin cukup sekian materi pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.